Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kepada Ibu Irpa selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah teman-teman, mari kita mulai perkuliahan malam ini dengan bacaan basmalah. Kemudian, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini, kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Nopal Wijaya, Abni Alwiya, Sukma Jaya, dan Muhammad Nawir Taufik Toha. Baiklah, topik yang akan kami bahas kali ini adalah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Dalam dunia pendidikan, kurikulum dijadikan sebagai tombak besar, salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Nah, dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947 dan 1952. Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan yang sedang berlangsung sekarang kurikulum 2013. Adapun perubahan tersebut merupakan akibat dan terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun untuk materi pengembangan kurikulum di Indonesia yang akan saya bahas kali ini, yaitu kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah Leerplan atau Belanda yang artinya rencana pelajaran. Rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan pada tahun 1950. Nah, rencana pelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan pendidikan atau watak, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, yang dinamakan kurikulum pada masa Orde Lama diawali dengan sebuah kurikulum saat itu diberi nama Retno Pelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum pendidikan Indonesia dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Kemudian, selanjutnya ada rencana pelajaran terurai 1952 atau yang disebut kurikulum 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum sudah mengaruh pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Nah, kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Tahun 1964, yaitu pikiran kurikulum
ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran difokuskan pada pengembangan Pancawardhana Hamalik 2004, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Sedangkan mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum tahun 1975. Pada kurikulum 1975, sistem pendidikan memiliki orientasi pada tujuan dengan harapan dapat lebih efektif dan efisien. Di kurikulum 1975 inilah mulai dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. Oke, baik. Selanjutnya adalah kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Melalui kurikulum 1984, siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Nah, kurikulum ini menggunakan metode CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Atau kurikulum ini juga menggunakan metode SAL, yaitu Student Active Learning. Oke, baik, selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan pengembangan dari kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengembangkan kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 yakni lebih menekankan pendekatan proses. Namun terhalang dengan beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya, bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Berbagai kepentingan kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil, kurikulum 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Dan kehadiran suplemen kurikulum 1999
untuk menambah mata pelajaran. Oke, selanjutnya adalah kurikulum 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir atau bertindak. Kurikulum 2004 ini mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan menggunakan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ini dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu saudara Muhammad Nawir Taufik Toha. Baik, materi selanjutnya yaitu kurikulum 2006. Berbagai kekurangan yang ada dalam KBK berakhir di awal tahun 2006, yang kemudian digantikan dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dari segi isi dan proses pencapaian target, potensi siswa, dan teknik evaluasi pelajaran tidak banyak yang berubah dengan KBK. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk guru yang diberikan kebebasan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa di sekolah tersebut. Oke, materi selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa kurikulum terbaru atau Kurtilas akan lebih mendekatkan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Di kurikulum ini, guru diharapkan dapat mendorong siswa untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah siswa pahami setelah menerima materi pembelajaran. Kemudian, untuk siswa itu sendiri diharapkan dapat memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, kemampuan interpersonal, antarpersonal, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang terakhir, bab ketiga, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, perubahan kurikulum di setiap negara sangatlah perlu untuk diadakan sesuai tuntutan zaman, perkembangan iptek, tingkat kecerdasan peserta didik, budaya, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Terakhir, saran. Kurikulum haruslah bersifat dinamis dan sebaiknya selalu dipantau dan dievaluasi untuk perbaikan serta penyempurnaan. Adapun di dalam mengadakan perbaikan penyempurnaan belum tentu menghasilkan sesuatu yang optimal, karena kurikulum itu bersifat hipotesis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.